Pengembangan pendidikan bidang ilmu teknik telah dimulai sejak awal berdirinya Universitas Mula Warman pada tahun 1962. Universitas Mula Warman merupakan lembaga pendidikan terbesar di Kalimantan Timur yang telah memiliki akreditasi A. Dan pada tahun 2020, Fakultas Teknik Universitas Mula Warman berkomitmen mewujudkan pembangunan zona integritas untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Pertama, agen perubahan. Undangan rapat pemilihan agen perubahan, form pemilihan agen perubahan, berita acara agen perubahan, surat keputusan tentang agen perubahan, dan juga surat keputusan rektor tentang pembentukan tim reformasi birokrasi di lingkungan Universitas Mula Warman. Kedua, e-learning. Seperti surat edaran tindak lanjut relaksasi COVID-19, Surat Edaran Rektor 2426 Pemberlakuan Belajar dan Pembelajaran dari Rumah. Serta pelaksanaan perkuliahan daring menggunakan Mula Warman Online Learning System atau disebut dengan MOLS. Dan ketiga, foto-foto pelatihan. Area Tata Laksana Zona Integritas Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Dalam tata laksana, tentu saja Fakultas Teknik memiliki mulai dari SOP Fakultas Teknik dan meliputi beberapa contoh SOP Fakultas Teknik yang ada di Bizagi. Melakukan observasi pelaksanaan SOP berupa audit internal dan eksternal dari BAN PT. Selain itu, melakukan rapat tinjauan manajemen dan evaluasi SOP. E-Office System. Berikut beberapa e-Office System pada Universitas Mula Warman. Pertama, simkinerja.unmul.ac.id. Kedua, siakat.unmul.ac.id. Dan ketiga, sia.unmul.ac.id untuk dosen dan mahasiswa. Keterbukaan informasi publik dapat diakses di banyak laman seperti website Universitas Mula Warman yang dapat diakses melalui laman unmul.ac.id. Adapun website Fakultas Teknik yang dapat diakses pada laman ft.unmul.ac.id. Pada sosial media, dapat melalui Facebook Fakultas Teknik Universitas Mula Warman, official akun Instagram fteknik.unmul, dan akun YouTube Fakultas Teknik Unmul. Manajemen Sumber Daya Manusia Zona Integritas Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Pertama, perencanaan kebutuhan pegawai. Peta jabatan Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Penyusunan dan usulan formasi CPNS. SOP pemenuhan kebutuhan dosen. SOP pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan, surat-surat tugas, nota dinas, dan SK CPNS.
dan juga meliputi laporan monitoring dan evaluasi penempatan pegawai Fakultas Teknik. Kedua, pola mutasi internal. Mulai dari penyusunan dan usulan formasi CPNS, SOP mutasi pegawai, usulan jabatan kepala sub-akademik Fakultas Teknik, serta usulan dan BA mutasi antar jabatan. Ketiga, pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Pengembangan pegawai meliputi lokakarya penyusunan LKAKL 2017 A dan B, lokakarya SPMI tahun 2018, pelatihan EndNote, pelatihan hibah Kemenristek Dikti, workshop ISO, workshop kurikulum pertambangan, workshop kurikulum PIP tahun 2017, workshop kurikulum TL, workshop RPS PIP tahun 2017, adapun pedoman sistem pengelolaan SPM, training need analisis dosen Fakultas Teknik, dan training need analisis tenaga kependidikan Fakultas Teknik. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai, daftar peserta pelatihan pengembangan kompetensi, serta laporan monef pengembangan kompetensi. Keempat, penetapan kinerja individu. Kontrak kinerja rektor dengan dekan Fakultas Teknik. SOP penetapan dan evaluasi program kerja, contoh sasaran kinerja pegawai, perjanjian kinerja dekan dengan KPS dan Kalap, laporan kehadiran dosen dan tenaga kependidikan, reward remun, pedoman pemberian reward dan punishment, SK pedoman pembayaran remunerasi, serta SK penerapan remunerasi. Kelima, penegakan aturan disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai. Evaluasi kehadiran tenaga kependidikan, evaluasi kinerja tenaga kependidikan, laporan pelaksanaan penegakan disiplin, dan juga teguran kedisiplinan pegawai. Keenam, sistem informasi pegawai. Data informasi kepegawaian Fakultas Teknik Universitas Mula Warman telah dimutakhirkan secara berkala melalui aplikasi SIDAK. Aplikasi SIDAK sendiri telah mengalami perubahan atau migrasi, yakni mulai dari Sistem Informasi Database Administrasi Pegawai versi 1 dan telah mengalami migrasi menjadi Sistem Informasi Database Administrasi Pegawai versi 2. Area akuntabilitas Zona Integritas Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Keterlibatan pimpinan. Pimpinan terlibat langsung pada saat penyusunan perencanaan seperti lokakarya penyusunan LKAKL, penyusunan program kerja, dan rapat. Pimpinan terlibat langsung pada penyusunan penetapan kerja, mulai dari penetapan borang, rapat pemilihan senat, dan juga pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala seperti audit eksternal ISO 9001-2008 oleh SAI Global, serta rapat evaluasi pengelolaan akuntabilitas kinerja. Pengelolaan mulai dari laporan kinerja teknik tahun 2019, rencana kinerja tahunan 2019 dan tahunan 2020, dan juga pelatihan dosen dan pegawai pengelolaan akuntabilitas. Area pengawasan Zona Integritas Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Keluhan dan pengaduan dari masyarakat dalam bentuk apapun dapat dilakukan dengan cara menuliskan keluhan atau laporan disertai dengan bukti yang menunjang. Dan selanjutnya dapat dikirimkan melalui kotak pengaduan yang ada di setiap unit kerja Fakultas Teknik.
ataupun dapat dilaporkan melalui website Fakultas Teknik pada bagian pengaduan masyarakat atau Whistleblowing System (WBS). Fakultas Teknik sebagai wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, berkomitmen untuk menolak segala bentuk pemberian. Baik itu berupa ucapan terima kasih ataupun pemberian dengan maksud yang lain yang termasuk dalam tindakan gratifikasi. Area pelaporan. Pada karikatur menceritakan alur pelaporan. Dimulai dengan adanya tindakan gratifikasi. Saat diberi gratifikasi, ada yang mengetahui dan difoto. Selanjutnya, dilaporkan membuat pengaduan disertai barang bukti dan laporannya dimasukkan ke kotak pengaduan. Selanjutnya, ditindaklanjuti oleh tim pengendali pengawasan dalam bentuk rapat untuk mengambil keputusan. Dan diakhiri, terdengar suara palu diketuk. Maksudnya adalah, keputusan telah ditetapkan. Public Campaign Gratification. Kampanye publik ini mulai diedarkan melalui Surat Edaran Wakil Dekan 1, pengumuman tentang gratifikasi, pemasangan banner zona integritas di wilayah Universitas Mula Warman, sosial zona integritas, pelaksanaan webinar zona integritas Fakultas Teknik, dokumentasi rapat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni tahun 2020, serta tersedianya kotak pengaduan di setiap unit. Area pelayanan publik Zona Integritas Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Fakultas Teknik telah menerapkan protokol kesehatan selama pandemi, seperti pengecekan suhu tubuh, menggunakan masker, berjaga jarak, dan menyediakan tempat cuci tangan. Layanan satu meja. Pelayanan publik di Fakultas Teknik meliputi layanan akademik, layanan kemahasiswaan, layanan umum dan keuangan. Informasi pelayanan publik dapat diakses melalui media daring di laman ult.unmul.ac.id. Dan juga dapat diakses melalui media website Fakultas Teknik di laman ft.unmul.ac.id. Fakultas Teknik Universitas Mula Warman siap menuju pembangunan zona integritas untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat.